الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bait ke-7 dari Burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa athbatal wajdu khattai abrati wa dana mithlul bahari ala khaddaika wal anami. Wa athbata dan menetapkan al-wajdu wajd. Wajd itu kesedihan yang berasal dari cinta, dari rindu. Sudah sering saya utarakan kalau Syekhuna Abu Yahya mengartikan wajd itu. Waktu saya tanya kepada beliau, wajd itu kata Buya dari cintanya sampai mau pingsan gitu. Tapi kalau disyarah-syarah, wajd itu sedih tapi yang berasal dari cinta. Orang kalau cinta kemudian tercegah dari ketemu, belum bisa ketemu kan muncul sedih, kangen, sedihnya sedih yang model begitu. Wa azbata dan menetapkan al-wajdu wajd khattai abrah. Dua garis di pipi kanan dan pipi kiri ya. Khattai dua garis, dua khat. Satu khattul abrah, garis yang berasal dari air mata. Orang kalau terus mengalir air matanya lama-lama muncul kayak garis gitu. Kedua khattu dana. Dana lemah dan kurusnya badan, tapi sama ini karena cinta juga. Jadi di pipi kanan ada satu khat yang berasal dari tangisan. Di pipi kiri ada satu khat, satu garis yang berasal dari lemahnya badan. Dari mana munculnya lemah itu? Ya otomatis orang kalau sedang diserang cinta itu gak enak makan, gak enak tidur. Mau tidur yang gak bisa, istirahat yang gak tenang. Sehingga tambah lama badannya tambah kurus. Nah ini uniknya ini semua berasal dari cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi. Biasanya orang yang begini itu yang cinta kepada wanita kan, atau wanita kepada laki-laki. Ini tidak ini. Hubbul mu'min bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khattul abrah dan khattul dana dibilang oleh Imam Busiri mithlul bahar ala khaddaika wal anami. Seperti bunga mawar kuning dan bunga mawar merah di kedua pipimu. Dua warna ini dipilih. Satu warna merah, jadi garis itu berwarna merah. Itu yang dari banyaknya aliran air mata. Yang kedua, diibaratkan bunga mawar kuning, itu yang dari lemahnya badan. Karena sakit cinta, sakit rindu ya. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari bait ke-7 ini yang masih membahas tentang al-ishqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad. Ayolah coba di dalam hidup ini, di dalam manakib kehidupan Anda, di dalam biografi kehidupan Anda, di dalam riwayat hidup Anda, ayolah supaya ada hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun di mana kita pernah mengalami hal semacam ini. Sakit karena rindu Nabi,
Tidak bisa tidur karena pingin mimpi Nabi nggak ngimpi-ngimpi, pingin ketemu nggak ketemu-ketemu. Tambah hari badan tambah tidak enak. Ini susah loh, jangan dianggap gampang ini. Sampai nggak enak makan, nggak enak minum. Karena yang dikejar dari pendekatan batin kepada Nabi Muhammad SAW belum berhasil. Ini kalau yang masih ada dan beberapa kali saya temui dari sahabat-sahabat saya, sesama teman, waktu suluk, waktu thalabil ilm dulu itu, paling ini yang masih ada itu. Satu orang yusalli ala Nabi SAW karena nemu faedah di kitab atau dengar dari kalam ba'dul ulama wa ba'dul masyayikh. Siapa yang mengamalkan ini akan bermimpi Nabi Muhammad. Siapa yang membaca ini akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kemudian di situ ada keterangan, tandanya ini berhasil begini. Belum berhasil, dia sedih. Kemudian, apa yang kurang dari saya? Kok sampai saya seumur ini, misalnya umurnya 30 tahun. Sudah sampai umur 30, saya belum pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian paling yang masih dialami itu yang pernah saya dengar itu. Kita dengar ada fulan kalau mahalul qiyam yadhuku hudura Rasulullah SAW. Maka di hati kita, kenapa si fulan kalau mahalul qiyam bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad? Saya kok tidak. Kalau itu masih ada. Tapi ya itu lumayan. Nah, hal-hal semacam ini sumbernya satu, yaitu hubbun Nabi Muhammad SAW. Lepas dari masalah yang dibahas oleh para imam-imam kita di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, ini ada pahalanya. Ada pahalanya, rindu kepada Nabi. Sampai orang yang mendengar kalau temannya bermimpi Nabi, kemudian dia menangis di kamarnya. Apa salah saya kok sampai sekarang saya belum berhasil? Itu ada pahalanya. Ada hitungannya nanti di akhirat itu. Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ada pahalanya. Ada mudha'afatul thawab. Allah. Kalau saya kok punya paham begini ya. Orang-orang yang na'udzubillah ini. Ya na'udzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai ini terjadi di kita. Yang sampai dia menutup mata di hari terakhir dia di alam dunia. Dia belum pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mengalami tadi yang saya katakan itu. Kadang saat dia sendirian di dalam kamarnya. Dia hitung-hitung kehidupannya. Sampai saya mau mendekati dipasang ini. Kok belum pernah mimpi Nabi ya. Kemudian dia menangis. Ya tubillah, apa dosa saya. Dan lain-lain lah. Itu dia akan masuk. Fi gauli Rasulullah SAW yaumil qiyamah. Ini pemahaman saya, bukan dari masyayikh. Pemahaman saya. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Tetap masuk di situ kalau paham saya sih. Ya tetap akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma'amahbubihi Rasulullah SAW. Meskipun saya juga tidak berani melawan pembahasan Syekhul Imam Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, yang orang yang belum pernah bermimpi Nabi sampai dia mati, dikhawatirkan sul khatimah dan lain-lain. Cuma kan di agama kita itu basyiran wa nadhira. Ada berita gembira, ada berita ancaman. Ada tasydid, dalil-dalil yang membuat kita pontang-panting. Ada tafsir, tashil, dalil yang membuat kita gampang, membuat kita bahagia. Dan itu semua ada dalil-dalilnya. Dan memang disengaja memang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang diberi bisyarah terus,
mengentengkan agama dia. Diberi ancaman terus, ketakutan, stres nanti dia. Ya tetap dua-duanya itu ada khauf, ada raja. Ini mendatangkan khauf, takut kepada Allah. Satu lagi mendatangkan raja. Hadanillah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi